Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para peternak, saat ini di Jawa Timur sudah terjangkit penyakit mulut dan kuku. Dan ciri-cirinya hampir sama dengan penyakit demam 3 hari. Diawali tidak mau makan dan banyak liur. Cuma pada penyakit mulut dan kuku, kalau banyak liur, di sininya itu ada luka. Iya Pak, di gusi, di bibirnya, terus di bibirnya, di lidahnya ada luka. Ini ada luka. Terus di kukunya juga ada luka. Kuku ada luka. Kalau demam 3 hari BF, ini tidak ada luka, kukunya juga tidak luka. Nah, supaya sapi kita tidak terjangkit penyakit khususnya mulut dan kuku, setiap bapak misalnya pergi ke pasar hewan, atau pergi ke daerah yang di situ ada penyakit mulut dan kuku, atau saudara punya sapi ini, atau pas dengan kerja di rumah potong hewan, itu kalau pulang jangan langsung ke kandang. Jangan langsung ke kandang. Jadi kalau pulang jangan langsung ke kandang. Baju dilepas semua, topi sampai sandal, terus mandi. Nah ini baju, topi ini direndam. Jadi setiap pulang dari pasar hewan atau dari saudara kebetulan di daerah situ sudah terjangkit penyakit mulut dan kuku, atau dari rumah potong hewan, segera mandi. Jadi topi, baju, sandal direndam air deterjen. Itu yang paling utama. Terus yang kedua, kandangnya ini disemprot desinfektan. Nah, desinfektan ini moga nanti ada bantuan dari pemerintah ya. Desinfektan, kalau tidak ada pakai air deterjen. Ya, air deterjen. Terus kalau nggak ada, siram dengan air garam dapur. Kalau air garam dapur disemprotkan nanti sprayernya rusak. Karatan, siram dengan air garam dapur. Terus sapi dijaga kondisinya, tambahkan vitamin, mineral, atau sedikit air garam. Karena air garam ini ada klornya, bisa membunuh virus dan bakteri. Memang ada efek sampingnya kurang bagus, tapi sementara ini tidak apa-apa, secukupnya tambahkan air garam. Efek sampingnya banyak, efek positifnya banyak minum. Tapi sekarang bisa membunuh virus di air minum itu. Itu jadi itu. Terus kalau ada gejala seperti ini tadi, segera hubungi dokter hewan. Nah, ini kita periksa. Saya nanti setelah ini, ya moga-moga ini bukan gejala penyakit mulut dan kuku, karena penyakit ini masuk, gejalanya timbul antara 2 sampai 2 minggu baru timbul penyakit. Oleh sebab itu tadi saya sampaikan, setiap dari daerah yang ada wabah penyakit mulut dan kuku, dari pasar hewan, dari potong hewan, jangan langsung ke kandang. Terus mandi, topi ini lepas ya. Kalau perlu pakai helm, helmnya disemprot deterjen. Ini atau dilap dengan air sabun. Terus sandal disiram dengan air sabun. Terus pakaian ini direndam deterjen, baru ganti baju, baru ke kandang. Untuk mencegah itu. Terus jaga kondisi sapi. Dan ini saya periksa dulu. Sapinya itu kalau kena mulut dan kuku panas 41 derajat. Ini saya periksa dulu. Ini gejala baru tadi ya. Ini 41,3. Ya, 41,3. Ini 41,3, moga-moga bukan mulut dan kuku, cuma demam biasa. Demam biasa juga sama, suhunya tinggi. Kalau hari pertama masih seperti ini. Nanti kalau tidak makan didulang. Ya. Terus ini kalau besok ada apa-apa hubungi saya lagi. Jadi begitu para peternak, setiap habis megang sapi ini cuci dengan air sabun. Dan nanti ini ganti. Nanti kalau ada peternak ke rumah ganti semua saya. Ini ganti sepatu ya ganti. Alhamdulillah ada 3 pasang. Terus
Ya kadang-kadang belum ada wabah aja sehari bisa mandi 5 kali saya. Dari kandang kalau masalah ini. Jadi begitu para peternak kita harus waspada. Semoga sapi-sapi kita ini tidak terjangkit penyakit mulut dan kuku. Ini sudah terlanjur masuk. Tidak tahu ini kenapa bisa masuk walaupun sudah bebas. Ini urusannya yang punya kewenangan. Kita sebagai peternak harus waspada, sapi kita jaga dulu kesehatannya. Kalau baru dari pasar, dari rumah potong hewan, dari daerah wabah, jangan langsung ke kandang sapinya. Mandi dulu, semua pakaian direndam, terus baru ke kandang. Usahakan setiap 2 minggu, seminggu 2 kali, boleh setiap hari, kandangnya disemprot desinfektan atau air deterjen atau disiram air garam. Gitu. Sapi ditambahkan vitamin, jaga kondisi. Kalau ada apa-apa segera menghubungi dokter hewan atau petugas peternakan setempat. Demikian kurang lebihnya, mohon maaf, ini sekedar informasi. Kita tidak usah panik, kita hanya membantu ikhtiar. Ini saya membantu ikhtiar ya. Peternak menyemprot juga ikhtiar. Sembuh dan tidaknya itu kewenangan Gusti Allah. Yang penting kita sebagai orang Islam selalu sholat, sedekah, ikhtiar, terus tawakal, sabar dan syukur. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini sapi yang kemarin yang ngongsrong ilur, ini sudah mulai membaik. Alhamdulillah tidak ada kropeng, tidak ada luka. Kukunya juga tidak ada luka. Ini insya Allah ini hanya demam sapi atau BF, dan ini juga menular. Cuma penularannya ini oleh nyamuk atau lalat. Kalau mulut dan kuku penularannya cepat sekali melalui udara. Jadi misalnya misalnya suspek AE, ada kropeng, saya kalau mau pindah ke tempat lain pulang harus mandi, ganti baju. Di sini ganti baju, dan saya kebetulan sudah siapkan bawa baju ganti. Suatu ketika ketemu, alhamdulillah ini tidak ada. Jadi ini kemungkinan BF cuma menular, dan sepertinya sebelahnya ini tertular. Ini sebelahnya ini tertular. Sebentar saya ganti sebentar dulu. Ini sebelahnya ini juga mulai ngongsong dan ngilur. Ini juga mulai ngongsong dan ngilur, dan alhamdulillah juga tidak ada kropeng, tidak ada luka pada mulutnya ini. Kukunya juga tidak ada luka. Ini juga tertular. Kemungkinan ini demam. Jadi para peternak, para bapak-bapak, kalau sapinya liurnya banyak, ngongsrong, segera menghubungi dokter hewan. Jadi segera bisa ditangani. Karena sekarang ini selain banyak penyakit demam sapi, kalau demam sapi mulai dulu ada, dan sekarang saat ini terjadi penyakit mulut dan kuku. Dan akhir-akhir ini terjadi di Jawa Timur. Kita harus waspada. Sebaiknya kalau ngongsrong, ngilur, segera hubungi dokter hewan untuk ditangani, untuk diobati, dan kandangnya disemprot desinfektan. Insya Allah sapi ini hanya demam sapi atau dikenal dengan BF. Banyak menyerang sapi-sapi umur 4 tahun ke bawah. Tapi kalau PMK semua, sapi umur 7 tahun, umur 6 tahun bisa terserang juga. Cirinya ya ngongsrong, banyak liur, di mulutnya ini ada kropeng, luka-luka, di lidahnya ada luka, dan kukunya ada luka juga. Bisa tidak bangun. Kalau ini tidak mau bangun, nanti ditangani, tamparnya dikendori, Bu.
Jadi tidak usah ditambah. Kalau tidak gini, kalau mau berdiri nanti sulit. Nah, demam ini juga tidak ada vaksinnya ini. Kalau demam ini, jadi kalau sakit, gejala sakit baru diobati. Kalau PMK, insya Allah nanti ada vaksinnya. Kita nunggu dari pemerintah. Kalau ada seperti ini, demam seperti ini, biasanya tidak mau bangun, tamparnya ini dikendori. Kalau sapinya besar, kalau sudah gejala ngilur, banyak liur, ongsrong, segera pindah di tanah. Kalau sapinya besar, kecuali kandangnya ada karpetnya. Dikhawatirkan kalau sapinya besar mau berdiri, kepleset, kepelekang malah tidak bangun, bisa lumpuh, ininya luka. Jadi kalau sapi-sapi kena demam, rata-rata itu kalau mau bangun tidak mau tidur, bisa 2-3 hari. Kalau tidur mau bangun, takut. Kalau sudah ada gejala seperti itu, segera dipindah di tanah. Kalau sapinya besar, kalau sapi segini-gini ini, pokoknya alas landangnya dikasih emput, gak licin, insya Allah tidak apa-apa. Itu. Mari ini tadi. Jadi para peternak, situasi seperti ini, kalau ada apa-apa dengan sapinya, khususnya yang banyak liur, ongsrong, segera hubungi dokter hewan. Dan kalau pulang dari pasar hewan, rumah potong hewan, atau daerah yang ada wabah mulut dan kuku, jangan ke kandang dulu, mandi dulu, ganti baju dulu, semuanya direndam, baru ke kandang. Begitu juga yang punya sapi pas ada kondisi penyakit mulut dan kuku, kalau mau keluar dari kandang harus ganti baju dulu, supaya penyakit itu tidak terbawa kemana-mana. Begitu juga petugas seperti saya, kalau ketemu sapi yang indikasi mulut dan kuku, saya harus ganti baju dulu sebelum pulang, baru ke tempat lain. Gitu. Jadi tidak boleh dari kandang yang gejala pindah gitu, nanti bisa menyebarkan penyakit. Itu yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sudah mau berdiri. Tadi ada kakunya. Jadi kalau tidak bangun, tamparnya ini dikendori. Ini dikendori. Ini dikendori. Jadi kalau mau bangun tidak kesulitan. Ini sudah mulai bagus. Jadi sekali lagi bapak-bapak, para peternak, kalau sapinya tiba-tiba tidak mau makan, air liurnya banyak, segera menghubungi dokter hewan untuk segera dilakukan pertolongan. Dikhawatirkan ada penyakit yang penularannya cepat sekali, yaitu mulut dan kuku. Jadi penyakit ini, kalau ini diduga demam sapi atau BF, ini mirip dengan mulut dan kuku. Cuma bedanya kalau mulut dan kuku itu di hidungnya, ini hidungnya sama gusi sama lidah itu ada luka merah, dan di kukunya ini ada luka. Kalau demam sapi atau BF tidak ada. Cepat juga penularannya juga. Kalau demam sapi ditularkan oleh nyamuk atau lalat, jadi agak lambat. Kalau mulut dan kuku ditularkan bisa melalui udara. Jadi saya kalau di tempat ini, pas sapi ini misalnya mulut dan kuku, saya kalau keluar harus ganti baju, topi semua ganti, karena bisa nempel di ini, masker juga ganti. Dan bapak-bapak kalau saat ini, kalau dari pasar hewan, rumah potong hewan, atau dari tempat yang ada wabah, jangan ke kandang sapinya dulu, ganti baju dulu, mandi dulu, sandalnya juga disiram dengan deterjen, baru ke kandang. Itu semoga sapi-sapi kita terhindar dari penyakit. Kalau misalnya sakit bisa segera teratasi. Demikian, semoga tidak ada apa-apa nih. Bertahap sementara didulangi, 2-3 hari sudah bagus. Kalau ada pincangnya tidak usah dikompres nih. Terus kandang sering-sering disiram air deterjen atau air garam. Oke, kalau ada misalnya nanti suatu ketika ada pembagian dari desa desinfektan, ya disemprot
pakai sprayer itu. Nggih. Insya Allah perintah dari penyakit mulut dan kuku, hanya penyakit-penyakit biasa. Itu aja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.